Marcel, Pov, tadinya aku berpikir ingin bicara pada mama dan papa sekali lagi bahwa aku sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana perjodohan ini. Tapi lihat sekarang, aku sedang mengemudi mengikuti mobil kedua orang tuaku menuju rumah sahabatnya yang tak lain tak bukan adalah rumah calon istriku. Oh, aku bahkan merasa kaku saat mengucapkan kata istri. Semua berawal dari tadi sore ketika aku pulang sehabis mengantar Sonya ke apartemennya. Aku baru saja ingin memejamkan mata dan tidur, tapi tiba-tiba mama memanggilku dan masuk ke kamarku. Sel, ucap mama yang duduk di tepi tempat tidurku. Kenapa, Ma? Tanya aku. Aku yang semula tiduran kini duduk di samping mama. Dia terlihat gelisah dan matanya berkaca-kaca. Apakah mama akan menangis lagi untuk meluluhkanku? Oh tidak, kamu gak mau nurutin permintaan mama. Aku menghela nafas lelah lalu menggenggam tangan mama yang sudah mengandung dan melahirkanku juga merawatku dari kecil hingga sebesar ini. Aku selalu nurut sama mama, tapi kalau yang mama maksud tentang perjodohan itu, maaf ma, aku gak bisa, ucapku hati-hati. Kupikir mama akan marah dan menasihatiku seperti tadi, tapi ternyata tidak. Mama hanya diam tak bereaksi apapun. Apa dia marah? Pikirku. Sedetik kemudian, mama menatapku dalam, begitu banyak harapan yang terlihat di matanya untukku. Aku hanya bisa diam dan menggenggam erat jemarinya. Lalu tanpa banyak bicara, mama menarik tangannya dari tanganku dan dia berdiri lalu menatapku sejenak dengan gulat kekecewaan yang sangat membuatku tidak suka. Bagaimana ini? Mama berlalu dari hadapanku dengan masih tetap diam. Ma, panggilku. Ma, mama marah, tanyaku yang sudah berdiri mengikuti mama ke arah pintu keluar dari kamarku. Mama menggeleng lalu menoleh padaku. Buat apa saya marah? Saya gak berhak mengatur hidupmu Marcel, hidupmu adalah milikmu, ucap mama yang berhasil membuatku mengerutkan alis bingung sekaligus tidak suka dengan bahasa mama. Dia menggunakan kata saya padaku. Saya pikir saya bisa sedikit lega dan senang karena saya akan mempunyai menantu yang sangat saya impikan dan juga sangat baik tentunya. Tapi saya lupa Marcel bahwa kamu adalah Marcel. Kamu Marcel yang sekarang jauh dari keluarga, bukan Marcel yang saya banggakan seperti dulu, ucap mama dengan berkaca-kaca, tapi ia berusaha menutupinya. Aku sedikit senang ketika mama tidak memaksaku untuk dijodohkan lagi, tapi entah mengapa rasa senang itu hanya sementara dan terganti dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku lebih suka jika melihat mama yang cerewet dan suka marah-marah padaku daripada melihatnya diam dan menahan kekecewaan seperti saat ini. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kamu tahu Sel, saya sangat menyayangi putra sulungku. Saya tidak rela jika dia menikah dengan perempuan yang tidak saya kenal dengan baik dan pergi dari hidupku. Makanya saya dengan berani dan lancang mencarikan dan menjodohkannya dengan putri sahabat suamiku agar saya sebagai seorang ibu yang tidak berguna ini bisa tenang, ucap mama yang sekali lagi membuatku menahan air mata yang mulai jatuh ke pipiku. Kemudian mama berbalik dan berjalan keluar dari kamarku. Masih kulihat dia berjalan sambil menunduk menghapus air matanya. Aku tak sanggup melihatnya seperti ini, mama berkata seakan-akan dia orang asing di hidupku. Tanpa berlama-lama aku mengejar mama lalu memeluknya. Aku bersedia, ucapku tanpa berpikir. Aku bersedia menikah dengan perempuan pilihan mama, ucapku akhirnya. Sudah lebih dari 2 jam aku dan keluargaku menunggu perempuan yang akan dijodohkan denganku, tapi mana? Dia sama sekali tidak menampakkan wujudnya. Aku sudah hampir mati kebosanan mendengar papa dan sahabatnya berbicara mengenai masa kecilnya. Dan lagi aku hanya diam sambil sesekali mengobrol dengan seseorang laki-laki bernama Farel. Dia adalah putra sulung yang berarti akan menjadi kakak iparku. Kemudian aku mendengar suara langkah kaki mendekati ruang di mana kami berkumpul saat ini, dan aku melihat seorang perempuan yang aku tidak tahu siapa dia. Yang pasti dia sangat jelek dan dekil. Apakah dia pengemis ataukah pembantu di rumah ini atau siapa? Berani sekali dia memasuki rumah ini tanpa izin. Semua orang terkejut dan melongo menatap perempuan yang baru saja datang ini. Mereka seakan tak percaya melihat perempuan ini. Memangnya siapa dia? Jika dia orang asing, mengapa tidak mereka usir saja? Aku bahkan mual melihat wajahnya yang jelek itu. Dan sekelebat angan mengusik pikiranku. Semoga saja ini tidak seperti yang aku pikirkan. Mereka memanggil perempuan itu seakan mereka mengenalnya. Dan benar saja dugaanku. Oh Tuhan, selamatkan aku dari sini. Bebaskan aku. Setauku nama perempuan yang akan dijodohkan denganku bernama Freya. Aku pikir dia perempuan pintar yang cantik. Tidak mungkin perempuan jelek ini bernama Freya juga kan? Dia bahkan duduk dan mengobrol santai dengan Farel dan memanggilnya kakak. Matilah aku, dan aku semakin pusing kala dia menyapaku seakan aku akan senang dengan senyumannya yang membuatku ingin mengubur diriku di matahari. Aku menulis sekilas ke arah mama dan papa. Bagaimana mungkin mereka bisa tersenyum selebar itu? Oh, kalian memang ingin membunuhku. Marcel, Pov, N.
Selesai makan malam dan mengobrol santai dengan keluarga Delkan tadi, aura bahagia benar-benar terpancar di wajah Freya. Ia sangat puas melihat reaksi keluarganya dan terutama reaksi calon suaminya yang sangat-sangat tidak suka padanya. Ya iyalah, siapa memangnya yang sudi menikahi gadis jelek dan dekil seperti Freya sekarang ini? Hahaha, rasakan. Dengan hati gembira, Freya berjalan menaiki tangga, tapi sebuah suara menghentikannya. Freya, ucap Hadi. Freya berhenti lalu menoleh ke arah papanya yang terlihat sangat marah padanya. "Kenapa, Pak?" tanya Freya seakan ia tidak berbuat salah satu kali pun. "Kamu puas? Kamu puas atau belum?" tanya Hadi tajam tanpa menatap Freya. Freya menghela nafas kasar. Ia pasti akan kena omelan dari semua orang, tapi tidak apa-apa selama rencananya berjalan lancar. Sampai tujuannya tercapai, ia akan menerimanya. "Aku sudah menerima perjodohan ini seperti yang kalian harapkan, dan apalagi? Kalian masih ingin mengembaliku?" tanya Freya, dan tanpa menunggu jawaban apapun, Freya lalu berlari menaiki tangga dan memasuki kamarnya. Freya keluar dari kamar mandi setelah berendam lebih dari 2 jam. Di sana ia harus berusaha keras menghilangkan foundation warna coklat yang ia oleskan di beberapa bagian tubuhnya agar totalitas dalam berperan. "Haish, gara-gara perjodohan sialan ini, aku harus menghabiskan banyak uang dan juga menguras banyak waktu," keluh Freya. Lalu setelah mengeringkan rambutnya, ia berjalan menaiki kasurnya dan ingin tidur. Ceklek. "Frey?" tanya Farel memasuki kamar Freya. "Kenapa sih, Kak?" tanya Freya kesal. Bisa-bisanya kakaknya itu mengganggu waktu istirahatnya yang berharga. Baru ia akan menarik selimut, tiba-tiba kakaknya ikut berbaring di sampingnya. Jika seperti ini dia pasti tidak akan sebentar. "Aku pikir dia pria yang baik," ucap Farel. Freya menoleh ke arah Farel lalu mendengus tidak suka. "Lalu, aku akan mau begitu? Siapa yang menyuruh kakak memujuku, mama atau papa?" tanya Freya emosi. Farel tersenyum lembut. "Tidak ada yang menyuruhku. Lagi pula tadi katamu kau sudah mau kan menerima perjodohan ini?" ucap Farel yang sesekali mengelus rambutku. Freya berpikir, "Iya, lalu apa? Bukankah itu yang kalian inginkan?" tanya Freya menaikkan satu alisnya. "Hei, kakak tidak tahu jika kau akan dijodohkan Freya, jadi jangan ikut-ikutan marah padaku, oke?" pinta Farel. "Sebenarnya aku ingin tertawa melihat dandananmu tadi, tapi kuurungkan karena aku kasihan melihat mama dan papa yang syok melihatmu," ucap Farel lalu tersenyum dan tertawa. Freya kemudian ikut tertawa hingga matanya menyipit. "Tapi Freya, ini bukan menyangkut dirimu dan dirinya, ini juga menyangkut keluarga kita dan keluarga sahabat papa. Apa kamu tidak kasihan melihat mereka yang berharap padamu?" tanya Farel. Freya diam, ia bingung harus bereaksi seperti apa. Marcel meneguk beberapa gelas alkohol, bahkan ia sudah menghabiskan 1 botol dan ia ingin menambah lagi. Marcel ingin menuangkan 1 botol anggur ke gelasnya, tapi seseorang menghentikannya. "Hentikan," ucap Ezra, merebut gelas anggur Marcel. Marcel sedikit menyipit melihat siapa yang mengajak bicara dirinya, dan oh, itu Ezra. Apakah ia sudah mabuk sampai-sampai harus memastikan penglihatannya dulu? "Berikan," ucap Marcel merebut gelasnya dari Ezra, dan berhasil walaupun ia sedikit mabuk, tapi ia masih tangkas dalam bergerak. Ezra menggeleng-gelengkan kepalanya. "Lihatlah dirimu, kau menyedihkan. Ada apa sebenarnya?" tanya Ezra. Marcel tersenyum tipis lalu kemudian tertawa kencang. "Kau tahu? Tentu saja, kau mana tahu karena kau belum pernah merasakannya," ucap Marcel lalu meneguk lagi cairan berwarna ungu gelap itu. Ezra diam, ia tahu Marcel sedang punya banyak beban pikiran. "Aku mencintainya," ucap Marcel menunduk. "Aku sangat mencintainya," ucapnya lagi. "Aku tidak bisa menyakiti hatinya, aku tidak bisa mengkhianatinya, aku tidak bisa meninggalkannya," gumam Marcel lirih. Ezra menepuk bahu Marcel, berusaha memberinya kekuatan jika saja ia bisa. "Aku sudah merencanakan masa-masa yang indah bersama Sonya. Aku sudah siap merajut masa depan bersamanya. Tapi Mama menghancurkannya," ucap Marcel, tersirat nada emosi yang mendalam di kata-kata terakhirnya. Ezra mengerti ia sangat mengenal Marcel itu seperti apa. Ia tahu jika Marcel sangat mencintai Sonya dan juga menyayangi dan menghormati ibunya. Jadi itu pilihan yang sangat sulit untuknya. "Gue juga pernah jatuh cinta walaupun itu sebentar, tapi itu menyenangkan," ucap Ezra. Marcel mendongak menatap sahabat baiknya itu sambil mengerutkan keningnya. "Lo gak percaya? Sama, gue juga," ucap Ezra. "Gue kenal dia di Olimpiade waktu SMA. Dia pintar, cantik, baik, lembut, dia juga humble. Gue udah suka sama dia sejak saat itu. Gue kenalan, kita temenan, kita hangout bareng, tapi sayang, dia suka sama orang lain, bukan suka sama gue. Jadi gue memutuskan untuk pergi walaupun sakit hati," ucap Ezra mengingat kenangan mengerikan itu. "Kenapa lo baru cerita?" tanya Marcel. Ezra tersenyum samar. "Buat apa? Itu juga masa lalu.
Walaupun kita bertemu lagi beberapa tahun kemudian, bahkan sekarang Ningki tetap milik orang lain, ucap Ezra gantian. Ia sekarang meneguk anggur, bahkan dari botolnya langsung.